Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita hampir di penghujung bulan Maret dan kita sudah semakin dekat dengan Jumat Agung dan Paskah. Lalu bagaimana kita bisa membangun kebaikan? Tema hari ini adalah membangun kerukunan. Kebaikan kita ini diwujudkan melalui kerukunan. Kita bersama akan membaca firman dari surat Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bahwa kami terus dibimbing, dipimpin untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan hari ini kami mau belajar bagaimana kami bisa membangun kerukunan di antara sesama kami. Supaya melalui kerukunan itu, nama Tuhan semakin ditinggikan dan banyak orang tahu Engkaulah Allah yang penuh cinta kasih di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat. Berfirmanlah pada kami dan kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dikatakan dalam surat Yakobus, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi artinya, kalau kita merasa kita ini orang baik, membangun kerukunan, maka mari kita wujudkan. Jangan kita suka iri, sebab iri hati itu menimbulkan kemarahan, kebencian, keributan, ya, kejengkelan. Lalu bisa juga menjadi permusuhan dari rasa iri. Permusuhan dengan siapa? Bisa dengan keluarga, bisa juga dengan orang lain. Ketika kita iri dengan tetangga, lalu kita ngomong terus kepada keluarga kita akhirnya rame. Udahlah kamu jangan ngurusin orang lain. Tapi hati kita masih iri, lalu kita marah dan kita akan menuntut pada keluarga kita, ya aku maunya seperti itu. Lah kalau kamu mau seperti itu, ya sana hidup di tetangga. Nah ya, menimbulkan keributan karena didasarkan pada iri. Bisa juga iri hati itu menjadikan kemarahan, bahkan permusuhan ketika kita menjelek-jelekan seseorang yang kita iri kepadanya. Kita bisa berkata-kata kepada orang lain bahwa dia tuh begini, dia tuh begitu. Pada dasarnya karena kita iri, karena kita tidak suka, karena kita tidak dinomorsatukan ya. Pokoknya iri hati dah. Ya, akibatnya orang yang kita jelek-jelekan itu akan mengalami kerugian. Padahal dia sama sekali tidak punya unsur merugikan diri kita. Tetapi karena kita yang iri, akhirnya terjadilah kerugian pada saudara kita dan juga menimbulkan dosa pada diri kita. Nah, karena itu mari kita hidup dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan ya. Dikatakan kalau kita iri itu bukan hikmat yang datang dari Tuhan. Sebab di mana ada iri dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala kejahatan. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, memihak dan tidak munafik. Itulah
yang diajarkan oleh surat Yakobus kepada kita, supaya kita hidup membangun dalam kerukunan. Jadi bukan suka ribut, tapi penuh pendamai, penuh cinta kasih, penuh belas asih. Dan itu akan menimbulkan kebaikan, perdamaian, dan juga hidup dalam kerukunan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang pemuda itu harus membantu orang tuanya karena ekonomi mereka itu ya dikatakan kurang. Sementara ayah, sang dikatakan sebagai kepala rumah tangga itu sedang sakit, membutuhkan biaya banyak. Jadi ayahnya sudah tidak kerja karena sakit, butuh biaya banyak. Akhirnya ibunya bekerja, tetapi ya nggak cukup. Lalu anaknya yang besar ini merasa terpanggil untuk membantu. Oleh karena itu ketika dia selesai kuliah siang hari, lalu dia tidak pulang, tapi jadi tukang parkir. Nah, dia mencoba untuk jadi tukang parkir, menggantikan posisi ayahnya. Jadi rupanya ayahnya ini tadinya tukang parkir, tapi sakit. Nah, bidang atau lahan yang biasa menjadi kapling ayahnya, sekarang dipegang oleh anaknya. Lalu berjalan beberapa waktu, ya hasilnya itu bisa untuk berputar, paling tidak untuk menopang keluarga dan juga untuk membeli obat-obat sang ayah. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba datang orang yang merasa ingin juga menjadi tukang parkir karena dia nggak punya kerja. Terjadi keributan karena tidak ada kapling lagi, di situ sudah ada yang punya semua. Nah, orang ini ngeyel, orang ini marah mengatakan ini tanah punya pemerintah bukan punya kamu, jadi nggak ada kapling-kaplingan, saya berhak. Terjadi pertengkaran. Ya. Yang lama nggak terima, yang baru ini juga nggak terima, mengatakan memang ini tanah pemerintah, ya memang ada betulnya, nggak ada kapling-kaplingan tukang parkir gitu ya, tapi namanya rebutan rezeki ya gimana lagi. Nah, akhirnya ketika terjadi keributan dan hampir perkelahian, pemuda ini datang karena memang dia jam kerja. Ya dengarkan, akhirnya dia berdoa dan berkata, Tuhan, aku juga membutuhkan dana dan aku tahu kalau orang gak punya kerja dan butuh uang itu sangat menderita. Berikan hatiku itu mampu untuk menolong dia di dalam kesesakan seperti ini. Akhirnya dia berkata kepada orang baru itu, bapak baru, dan mengatakan gini, sudah gak usah ribut, kapling kalian udah tetap, ini kaplingku, aku bagi dua dengan bapak ini. Wah, bapak itu kaget. Kenapa kamu mau melakukan itu? Karena dia katakan hampir 1 minggu ini ayah saya di rumah sakit. Jadi butuh pendampingan. Sementara ibu saya juga kerja. Nah, oleh karena itu kita bagi dua ya. Jam sekian sampai sekian saya akan di sini. Nanti kalau saya dinas untuk jaga di rumah sakit itu kira-kira mulai jam 7 malam atau jam 6 malam gitu ya, 6 sore sampai malam kamu jaga di sini. Di sini rame terus sampai jam 12 rame karena di belah sana itu ada warung-warung makan yang laris gitu ya. Jadi kapling di sini pasti laris, pasti laku, pasti kamu dapat uang. Bapak yang baru itu lihat pada anak muda ini dan berkata, sungguh kamu anak yang baik. Ya, kamu mau merawat ayahmu tapi kamu juga mau berbagi berkat, ya enggak apa-apa. Ya, aku tahu orang yang butuh rezeki dan tidak dikasih rezeki oleh orang lain itu sakit hati, sedih sekali. Karena itu aku mau berbagi. Toh aku juga nggak kerja. Ya, akhirnya berbagi. Nah, bapak itu mulai parkir gitu ya. Anak muda ini pulang, bapak itu mulai kerja. Nah, berjalannya waktu tiba-tiba bapak ini sakit juga. Dan harus dirawat di rumah sakit. Ketika ayah dari pemuda ini sudah pulang, sudah perawatan di rumah, lalu seharusnya anak muda ini kan bisa kerja dengan tenang ya, tidak harus nunggu di rumah sakit. Tapi karena temannya itu ada di rumah sakit, dia katakan pada temannya yang lain, titip ya, kamu boleh ambil jatah saya, sore ini saya akan kunjungi dia. Ya, saya mau kunjung pada bapak ini. Lalu teman-temannya bilang, alah uang kayak ngono we dikunjungi ngopo itu ya. Tapi pemuda ini mengatakan enggak apa-apalah. Kita harus membangun kerukunan dan cinta kasih. Dia juga butuh uang.
Nah, akhirnya teman yang lain mengatakan, oh sih ya, semua juga butuh uang. Coba dia ngomong baik-baik, aku ya ndak emosi. Tapi karena dia galak, dia mentang-mentang, aku ya emosi. Wih, salam ya, salam ya. Gitu. Nah, pemuda ini ke rumah sakit, tengok. Ternyata bapak itu rupanya cuma seorang diri. Tidak ada keluarga. Istri dan anaknya tidak ada. Lalu ketika ditanya, kemana? Mereka semua kabur. Ketika usahaku jatuh, mereka meninggalkan aku. Itu sebabnya aku jadi sangat emosional. Ketika aku jadi tukang parkir, aku sangat marah karena aku merasa disisihkan oleh semua orang. Tapi ketika kamu datang, aku bersyukur masih ada orang yang baik dan perhatian. Apalagi ketika kamu tengok di sini. Lalu pemuda itu mengatakan, tidak apa-apa. Bagaimanapun kita harus hidup di dalam saling menolong, saling menopang, terutama kita rukun satu dengan yang lain karena kita sama-sama butuh hidup. Nah, setelah pemuda itu pulang, lalu bapak itu merenung dan mengatakan ternyata masih ada orang baik yang menciptakan kerukunan, bukan emosional kemarahan. Lalu beberapa hari kemudian pemuda ini datang lagi, kunjung lagi. Dan bapak itu tanya, kenapa kamu bisa berlaku seperti itu? Dan pemuda itu mengatakan, saya ini bukan siapa-siapa. Saya hidup karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita hidup dalam perdamaian, bukan permusuhan. Dalam kerukunan untuk membangun cinta kasih. Nah kalau kita rukun, Bapak bisa lanjut kerja nanti. Saya juga, ya nanti gampang lah. Saya tetap sampai jam 6, nanti saya akan merawat bapak saya di rumah, atau Tuhan juga cukupkan rezeki itu, ya bisa lah. Ya. Bapak itu terharu sekali, jadi kamu tetap rela, ya bapakmu sudah pulang, kamu tetap rela memberikan jatahmu untuk aku, tetap rela. Karena aku ingin menjadi pendamai seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, bapak itu yang sakit mulai belajar tentang kedamaian dan perdamaian yang diciptakan oleh kerukunan. Akhirnya ya ketika dia tiap hari berjumpa dengan anak muda ini, ya dia mulai mengenal cinta kasih Kristus yang membangun kerukunan. Karena apa? Karena di dalam Kristus itu ada perdamaian. Dan orang yang hidup dalam perdamaian pasti akan merasakan kedamaian itu sebagai berkat yang besar. Daripada berkelahi, daripada ribut, tidak rukun. Kan lebih enak kalau rukun. Nah, bapak ini setelah pulang dari rumah sakit mulai kerja lagi, mulai menyapa teman-temannya dengan ramah, dengan baik. Dan teman-temannya mengatakan, ya maafkan ya, aku kemarin emosi juga. Sekarang kita kerjasama. Dan kita mulai kerjasama. Besok kalau aku ada keperluan, ya kamu boleh ganti di sini. Kalau kamu ada keperluan, nanti aku yang ganti. Nah, semua hidup dalam kerukunan, dalam rangka cari rezeki. Nggak usah gontok-gontokan, nggak usah perang-perangan, nggak usah bawa senjata tajam. Tapi bawa hati yang damai, saling mengasihi, kerukunan itu tercipta. Nah bagaimana dengan pemuda dan keluarganya, orang tuanya dan adik-adik yang masih butuh dana? Nah karena pemuda itu mengatakan jam 6 sore ini aku sudah pulang, mau kerja apa ya yang bisa aku lakukan? Lalu dia tanya pada ibunya, apakah ibu itu punya sesuatu yang bisa aku kerjakan malam hari? Nah kamu enggak belajar? Iya, aku udah belajar, nanti malam hari aku bisa lakukan sesuatu, lalu bisa menghasilkan uang gitu ya. Ibu dan anak itu berpikir, akhirnya gini aja, ibu juga kalau pulang kerja kan udah capek, istirahat dulu. Kamu juga pulang kuliah itu ya habis kerja ya istirahat dan belajar. Nanti malam menjelang tidur kita buat sesuatu. Ibu punyalah ya resep kue-kue yang bisa dibuat malam, lalu dimasak malam itu juga dengan cepat bisa. Besok pagi kita angetin sebentar, lalu kita titipkan di warung. Ya. Nah, mulailah mereka berdua bekerja. Dan ternyata Tuhan melihat, Tuhan ikut serta. Jadi apa yang mereka kerjakan malam hari, pagi hari mereka bawa titip-titipkan itu, ya jadi berkat. Penghasilan mereka tetap bertambah. Sampai akhirnya ibu itu mengatakan begini, nah aku mau berhenti aja jadi tukang cuci dan setrika. Itu capek sekali. Ya. Aku lanjutkan saja kerjaan ini, bahkan aku kerjakan dari pagi. Nanti aku tambah gorengan kayak apa kayak. Akhirnya ibu itu kerja dari rumah, dampingi suaminya, dampingi anak-anak yang masih kecil, dan abangnya ini tetap kerja sebagai tukang parkir dalam kurun waktu tertentu. Rezeki mereka bertambah. Karena abang ini juga tetap membantu ibu.
untuk terus mencari nafkah. Kalau ada kerukunan, Tuhan juga akan memberikan kedamaian. Kalau ada kedamaian, rezeki itu juga datang. Karena Tuhan tahu orang yang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Melalui kerukunan, kedamaian, Tuhan juga limpahkan kasih dan berkat-Nya. Mari saudara-saudara kita belajar menciptakan kerukunan. Dari tengah keluarga, tengah masyarakat, tengah tempat kita bekerja, kampung tempat kita tinggal, ciptakanlah kerukunan, bangun kerukunan. Hidup dalam perdamaian itu jauh lebih indah dan berkat Tuhan tidak akan berkurang. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami emosi karena kami takut rezeki kami hilang. Kami takut kami tidak cukup dalam hidup. Ketika kami percaya pemeliharaan-Mu, kami hidup dalam damai, kami boleh membangun kerukunan. Dan melalui kerukunan itulah nama Tuhan semakin dimuliakan karena semakin banyak orang percaya akan kedamaian dan perdamaian yang Engkau karuniakan. Sehingga terciptalah kerukunan dan pemeliharaan Tuhan semakin terasa. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.